Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Bustanul Ahbar di Fadilah Asy-Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Mukhtasar Nailul Awtar, yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, syarah daripada kitab Al-Muntaqa yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani. Baik, kita masuk hadis yang ke-609 di dalam bab mengqadha salat. Nah, jadi kalau ada orang meninggalkan sholat sengaja atau tidak sengaja, walaupun itu sudah lama, mungkin masih kita zaman jahiliyah, yakni waktu SMA kah, waktu apa bahari ya, begawi, meninggalkan sholat, maka itu wajib diqadha, wajib dibayar. Nah, ini dalil-dalilnya kita akan sebutkan di sini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Dari Sayyidina Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika. Yang artinya, barang siapa lupa satu salat, barang siapa meninggalkan satu salat, maka salatlah ketika dia ingat. Jadi kalau ada orang meninggalkan salat karena lupa, maka kata Nabi, hendaklah dia mengerjakan salat itu ketika dia ingat. Tidak ada tebusan untuk menebus salat yang dia tinggalkan itu kecuali dengan cara mengqadha tadi. Nah, jadi di sini kita pahami kalau lupa saja, tidak sengaja nih ya, lupa, itu wajib mengqadha, apalagi sengaja meninggalkan sholat itu, maka itu lebih wajib untuk diqadha. Ibarat kata itu, nah ada orang nggak sengaja melanggar lampu merah dilanggar, pas ada razia, kira-kira disangsi enggak? Sengaja, apalagi sengaja memang ada razia STNK, SIM dan sebagainya. Ditanya Pak polisi, mana STNK, SIM dan sebagainya? Lupa Pak, katanya. Ketinggalan Pak, lupa Pak. Apa kata polisi? Karena tilang enggak? Tilang. Apalagi sengaja meninggalkannya. Kamu tahu bawa SIM? Enggak Pak, saya sengaja nih enggak bawa Pak. Kenapa kamu enggak bawa? Ya sengaja aja, malas aja bawa. Polisi lah tambah marah lagi. Nah begitu juga sholat, apalagi sholat maksudnya. Kalau orang lupa saja, maka wajib diqadha, apalagi sengaja meninggalkannya, lebih wajib mengqadha. La kafarata laha illa dzalika, dan tidak bisa ditebus
dari meninggalkan salat itu kecuali hanya mengqadhanya. Artinya tidak bisa ditebus dengan bayar 50.000 kah? Aku malas salat, nah aku mau bayar aja 50.000 nah. Itu ada amalan pokoknya. Ya, atau amalan ini umpama ya. Siapa tahu kan ada orang kaya, aku malas salat katanya. Bayar aja. Bayar aja satu salat 50.000 jadi 125 sehari 240.000 katanya. Siapa tahu kan ada orang terlalu kaya begitu, saking kayanya ndak mau salat atau malas salat atau ndak bisa salat, mau bayar saja ndak bisa ya. Jadi tidak bisa dibayar-bayar salat tadi. Ndak bisa juga diwakilkan. Kita umpama pulang kerja capek begitu atau dari mana, kebetulan istri kita ini rajin sholat, kita bilang sama istri kita, coba Bang kamu sholat 2 kali, satu untuk kamu, satu untuk aku capek banget nah. Dibadalkan, badal ya, badal sholat kayak umrah, kayak haji. Ini tidak boleh. Baik. Wali muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, idza rakada ahadukum 'anis salati aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha fa inna Allah 'azza wa jalla yaqulu aqimis salata li dzikri. Dalam riwayat hadis Muslim dikatakan, apabila tertidur di antara salah satu kalian sampai dia tidak salat, subuh kesiangan umpama, atau dia lupa dengan salatnya, keasikan kerja umpama, keasikan kerja, ndak ngelihat jam, sedangkan dia kerjanya di ruangannya nggak ada jam atau apa, bisa saja kan orang lupa begitu, saking asiknya bekerja. Kemudian dia ingat, maka kata Nabi falyusalliha idza dzakaraha, maka orang itu wajib salat apabila dia telah ingat. Kalau bangun salat dia, atau dia lupa tadi kemudian diingat salat dia. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat itu untuk mengingatku. Coba kalimatnya di sini adalah aqim, dirikan, tegakkan. Ya, bukan if'al, kerjakan. Beda ya, kalimat mendirikan dengan mengerjakan itu beda. Kalau ada orang cuman mengerjakan salat, dia mengerjakan salat itu hanya sekedar saja untuk melepaskan kewajiban. Bahkan terkadang seperti itu diiringi dengan niat-niat yang kurang ikhlas. Sehingga ketika ada orang yang mengerjakan salat seperti itu, maka bisa jadi orang itu tetap saja berbuat maksiat. Dan itu sering kita lihat ya. Dan berapa banyak orang seperti itu. Salat 5 waktu juga tapi mencuri. Salat 5 waktu juga tapi ngerumpi. Salat 5 waktu juga tapi menyebarkan fitnah. Salat 5 waktu juga tapi mengurangi timbangan, takaran, ukuran. Maka orang ini belum dinamakan mendirikan salat. Orang itu baru dikatakan mengerjakan salat. Tapi kalau seandainya orang itu sudah mendirikan salat, maka salat ini tujuannya itu adalah untuk mengingat Allah. Aqimis salata li dzikri,
dirikanlah salat untuk mengingatku. Kalau seandainya di diri kita ini selalu ingat kepada Allah, ingat nih kepada Allah nih ya, apa yang terjadi? Maka kuatnya kita ingat kepada Allah itu akan mencegah diri kita untuk berbuat maksiat. Itu tadi yang dinamakan mendiri. Jadi buah mendirikan salat adalah ingat kepada Allah. Kalau orang sudah ingat kepada Allah, manfaatnya yang dia dapat adalah dia tidak akan melakukan maksiat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang yang betul-betul mendirikan salat, maka dia tidak akan pernah mencuri korupsi. Orang yang betul-betul mendirikan salat, maka dia aman mulutnya, ucapannya dari perkataan yang tidak baik, apalagi sampai menggibah, apalagi sampai memfitnah. Kalau dia benar mendirikan salat, maka dia tidak pernah akan melakukan maksiat. Karena inti daripada salat itu adalah ingat. Dan kalau orang ingat kepada Allah Ta'ala, maka yang dia dapat manfaatnya itu adalah dia akan terhindar dari perbuatan maksiat. Itu yang perbedaan tadi yang kita katakan, mengerjakan dengan mendirikan. Kemudian dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Daruqutni, Imam Ahmad dan lain sebagainya, kecuali Bukhari dan Tirmidzi ya, bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha ta'ala yaqul aqimis salata li dzikri. Kurang lebih saja sih anunya ya, makna hadisnya, teks hadisnya. Siapa yang lupa salat, maka hendaklah dia mengerjakannya jikalau dia sudah ingat. Karena Allah Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, dirikanlah salat untuk mengingatku. Kemudian dari riwayat Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang sahih, bersumber daripada Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau bercerita, dzakaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum anis salati faqala innahu laisa fin naumi tafritan innamat tafritu fil yaqadati fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Sahabat menceritakan kepada Nabi. Jadi ada sahabat, beberapa sahabat bercerita kepada Nabi tentang tertidurnya mereka sebelum sembahyang. Jadi ada sahabat nih ngadu kepada Rasul, ya Rasul, kami pernah nih ketiduran sampai lupa sholat. Asikan tidur, kenyenyakan tidur, akhirnya lupa sholat karena ketiduran. Di sini tidak disebutkan apakah sholat subuh kah atau sholat apa, tidak tahu ya, tidak disebutkan. Cuman sahabat ini mereka bertanya kepada Nabi tentang pengalaman mereka yang tertidur sampai meninggalkan sholat. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi?
Sesungguhnya di dalam tidur itu tidak ada keteledoran. Karena yang dinamakan keteledoran itu hanyalah dalam keadaan berjaga. Ya. Oleh karena itu apabila salah seorang di antara kamu lupa sembahyang atau tertidur, maka sembahyanglah ketika ia ingat. Jadi maksudnya walaupun tertidur itu tidak bisa dimaafkan. Arti tidak bisa dimaafkan itu maksudnya itu tidak bisa dikatakan melepaskan kewajiban sholat. Ya kalau tertidur saja. Kalau lupa sholat ya wajib diqadha. Wajib dibayar. Jangan ibarat kata gara-gara tidur kemudian pray sama sekali. Cuman hanya satu orang itu boleh tidak salat dan tidak boleh dan tidak usah mengqadha. Bagi laki-laki dia, termasuk perempuan juga. Apa itu? Kalau dia gila. Jadi kalau ada orang gila, dia nggak wajib salat dan juga tidak wajib qadha kalau sembuh. Cuman kata ulama, gilanya ini adalah karena tidak disengaja. Umpama ada orang jalan, naudzubillah min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah, kemudian dia kejatuhan benda dari atas kena kepala, atau dia jalan terjatuh, atau dia jalan naudzubillah min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah, ditabrak orang. Kemudian apa orang kita bilang geger otak apa itu? Geger otak. Lalu akhirnya beleng-beleng dia. Kata Ustadz Dasat Latif, beleng-beleng. Akhirnya beleng-beleng kata anak Balikpapan, sinting. Ya, nggak bisa lagi, ini error sudah, dia punya otak ini. Ya gila. Otaknya gila. Tapi aneh juga ya, orang yang gila itu terkadang kalau kalau waktunya salat dia, waktunya salat, cuman nggak sadar gitu loh. Kalau diajak ngomong bisa, bahkan saya lihat itu di media sosial ada orang gila bisa bahasa Arab, orang Indonesia nih bisa bahasa Arab. Orang gila nih ketika sampai salat dia, tapi sendiri. Pakaiannya compang-camping apa. Orang gila tapi bisa baca Quran. Tapi dokter mengatakan ini gila katanya. Orang ini belum waras. Jadi kenapa kok bisa dia sholat, kalau dia bisa baca Quran dan sebagainya? Karena memorinya itu masih terekam di sini nih. Di otaknya itu masih terekam. Iya enggak? Jadi terekam begitu loh. Nah itu yang dia ingat. Tapi sisanya dia enggak tahu. Bahkan dirinya pun dia enggak tapi sadar. Nah jadi kalau orang gilanya ini tanpa sengaja, maka orang ini tidak wajib sholat. Bahkan kalau dia sembuh dari gilanya, dia tidak perlu mengqadha. Dengan catatan kata ulama, dia itu gila bukan karena disengaja. Tapi kalau ada orang gila karena disengaja, ada nggak kira-kira orang gila sengaja? Contohnya umpama seperti orang minum narkoba. Ya, narkoba nih. Obat anjing gila diminumnya double L. Nah, ada lagi obat yang paling ngeri sekarang ini. Nggak tahu sudah masuk ke Indonesia atau belum. Di Amerika tuh ada. Namanya itu apa? Flaka. Obat itu dinamakan Flaka. Jadi Flaka ini kalau diminum, orang yang minum itu persis kayak zombie. Tahu zombie?
Nah, kayak zombie, kayak mayat hidup sudah. Di tengah jalan tuh dia goyang-goyang sendiri gitu. Ya, enggak tahu lagi dirinya. Itu urat sarafnya ratusan sudah putus. Nah, orang yang gila umpama gara-gara obat-obatan terlarang ini, dia memang tidak wajib sholat kalau dia gila. Tapi kalau dia sembuh, kata ulama, dia wajib mengqadha. Kenapa? Karena kegilaannya itu diolah-olahnya, dibikin sengajanya. Mudah dipaham kira-kira? Nggak tahu kalau ada orang gila gara-gara kalah pilkada. Ya, bulan apa kita pilkada ini? Ya kan habis modal kan. Habis modal. Bulan apa pilkada ini? Februari. Nah, entar lagi nih. Pendaftaran presiden data bulan apa ini? Foto-foto di mana tuh dipajang semuanya sudah. Orang sudah menebar janji ini, janji itu. Lalu pakai duit orang yang mau calon ini. Sampai 2 miliar, jual tanah, jual rumah, jual mobil. Nyogok sana, nyogok sini, kasih sana, kasih sini. Bikin maulidan, motong sapi. Bukan nasi kotak, ada fotonya, coblos kumisnya katanya. Coblos surbannya. Coblos apalagi, macam-macam beda. Ternyata kalah 2 miliar, 3 miliar, habis uangnya. Kemudian uangnya habis, ditambah dengan utang masih menumpuk. Ditambah lagi istrinya minta cerai. Minta anaknya lagi marah-marah. Pusinglah dia lalu gila. Nah, kalau gila yang gara-gara seperti ini, saya tidak tahu apakah ini gila disengaja atau gila nggak disengaja ini. Itu kayaknya disengaja. Kayaknya gilanya itu gila anu aja, gila pura-pura supaya nggak ditagih utang. Ala kulli hal ya. Nah, jadi kalau orang gila nggak sengaja itu tidak wajib sholat, tidak wajib qadha. Tapi kalau gilanya karena tafrid, karena memang kesengajaan, ya maka wajib qadha setelah dia sadar. Nah, itu berlaku bagi laki-laki perempuan. Jadi kalau seandainya nih ya ada orang nggak sholat, ya wajarin saja mungkin orang itu lagi gila. Atau yang kedua nih. Apa itu? Perempuan yang haid atau yang nifas. Jadi kalau perempuan haid dan perempuan nifas itu tidak wajib salat. Malahan kalau dia salat, dia berdosa. Dengan dia meninggalkan salat ketika dia haid, maka itu jadi pahala dia. Ada perempuan haid umpama 1 minggu. Sehari ada 5 kali. 5 kali 7 sama dengan berapa? 35 salat. Selama itu 35 kali salat itu dia enggak salat. Maka ketika masuk waktu orang pada salat lalu dia tidak salat, dengan tidak salatnya itu dia dapat pahala. Jadi jangan dipikir gara-gara perempuan itu haid kemudian dia enggak salat lalu dia enggak dapat pahala. Enggak. Dengan tidak salatnya dia itu sudah mendapatkan pahala. Malahan kalau dia salat berdosa. Bahkan para ulama kalau tidak salah termasuk pendapat Imam Ibnu Hajar, perempuan yang selesai haid atau selesai nifas kemudian dia mandi junub, maka tetap saja tidak boleh mengqadha. Jadi tidak boleh diqadha. Malahan kalau dia qadha jadi haram. Nah itu ya. Nah, jadi kalau perempuan dia tidak salat karena haid, ya sudah, tidak dosa sama sekali. Apakah qadha? Tidak ada qadha. Malahan kalau dia mau qadha 1 minggu, aku mau qadha salat seminggu, berdosa dia. Bukan tambah pahala tapi tambah dosa. Ngerjakan ibadah tapi berdosa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan main. Niatnya baik tapi caranya salah, maka jadilah salah. Mudah dipaham kira-kira?
Karena yang dinamakan keteledoran itu hanyalah dalam keadaan berjaga. Oleh karena itu apabila salah seorang di antara kalian lupa salat atau tidur, maka sembayanglah dia ketika dia telah ingat. Udah dipaham kira-kira? Nah, seperti itu. Kalau orang murtad gimana? Kalau orang kafir asli lalu dia masuk Islam, ketika dia masuk Islam setelah itu dia seperti anak yang baru lahir, tidak ada dosa sama sekali. Tapi kalau ada orang Islam dari kecil dia Islam, ketika dia balik Islam, umur 15 tahun ketika balik dia Islam, di umur 20 tahun dia murtad. Berarti 5 tahun dia Islam. 20 tahun dia murtad, umur 20 tahun dia murtad. Di umur 25 dia taubat, masuk Islam lagi. Berarti ada 5 tahun dia murtad. Bagaimana hukumnya? Maka ketika dia telah masuk Islam kembali, dari umur 20 sampai 25 alias 5 tahun itu wajib baginya untuk mengqadha semua salat itu. Kenapa? Karena dulunya dia Islam. Beda kalau seandainya dulu memang dia belum Islam, lalu dia masuk Islam. Yang dulu-dulu dia murtad itu, yang dulu-dulu dia masih kafir, tidak ada wajib qadha. Ini proses ada ini orang yang masuk Islam, saya sendiri yang Islam ini beberapa tahun yang lalu tapi nggak pernah sholat, nah umroh haji itu bagaimana? Disuruh sholat ya, dia masuk Islam juga. Ya. Beberapa tahun yang lalu sudah Islam, malam lah suami istri. Si bapaknya ini orang Cina kan, nggak pernah sholat. Nanti disuruh, udah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Nah terus dia mau berangkat, bahkan haji sudah daftar juga. Sudah daftar juga. Ya ala kuliah ya. Umrah, kalau seandainya ada orang berumrah atau ada orang berhaji, walaupun dia tidak sholat ya, asalkan haji dan umrahnya itu dia kerjakan syarat dan rukunnya sempurna, ya haji dan umrahnya sah-sah saja. Orang Islam udah masuk Islam. Ya sudah, maksudnya haji dan umrahnya ya sah-sah saja, cuman sholatnya itu ya wajib juga. Jadi dia ada keinginan sendiri, aku pengen ke Baitullah. Siapa tahu nanti dapat hidayah ketika sampai di Mekah, dapat hidayah. Karena banyak orang dapat hidayah di Mekah itu. Banyak. Saya pernah tahun 2000 ketika saya jadi petugas haji, ditugaskan dari kedutaan Indonesia yang ada di Yaman. Jadi tahun 2005 itu waktu tsunami itu ya. Samping saya ini orang Padang. Pegawai apa begitu, pokoknya orang pemerintahan. Dia pakai cincin emas, laki-laki pakai cincin emas. Nah, sampingnya ini ada orang Arab. Ngelihat orang Arab tuh pakai cincin emas. Orang Arab ini kan kalau dia ngelihat enggak sesuai langsung ditegurnya. Arab. Iya, orang Arab tuh gitu. Langsung ditegurnya dia. Saya aja waktu di depan kubur Nabi begini, pas mau begini dilarangnya, keluar katanya. Baru cuma begini doang, apalagi begini, keluar katanya. Aduh, kata saya. Beda sama kita kan? Hah? Emang beda. Ya, di sana kan Wahabi di sana. Nah, jadi waktu itu dia pakai cincin emas, orang Arab ini ngomong sama dia. Ya, bahasa Arab enggak paham dia. Saya bilang, Pak katanya, orang Arab itu bilangnya nggak boleh pakai emas. Baru orang Arab ini bisa bahasa Arab, iya bilangin katanya, tolong bilangin nih orang jangan pakai cincin emas. Lalu saya bilang, Pak mohon maaf, itu orang Arab bilang laki-laki nggak boleh pakai emas. Nggak boleh ya? Iya, saya baru tahu katanya. Dicabutnya langsung, dilepasnya, saya tobat sekarang Pak, saya nggak lagi mau pakai cincin emas katanya.
langsung dapat hidayah di situ. Karena kemarin dia ada mengatakan gini, kalau kamu nggak sholat kalau mulai masuk Islam, batal kamu Islamnya katanya. Nah, Siapa ustaz-ustaz ada yang mengatakan itu di TV itu. Sebenarnya gini, kalau ada orang nggak sholat itu ada dua penyebabnya. Secara umum nih ya, ada dua. Yang satu, orang meninggalkan sholat itu ya karena malas atau apa, tapi dia masih meyakini tentang kewajibannya. Jadi kalau selama orang tidak sholat, sholatnya ini bukan karena mengingkarinya, tapi karena memang malas atau apa dan sebagainya, maka orang ini tidak bisa dikatakan kafir, tidak bisa dikatakan murtad. Tapi kalau ada orang tidak sholat karena mengingkari tentang kewajiban sholat itu, maka orang ini sudah dikatakan murtad. Dan itu disepakati ulama. Nah, itu kita dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau bubuhan sebelah itu, ya, man tarakas sholata amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat karena sengaja, kafir dia. Itu terlalu ekstrim. Nah, yang dimaksudkan hadis itu kalau mazhab Syafi'i mengatakan sengaja itu dengan mengingkari tentang kewajibannya. Tapi kalau ada orang tidak sholat karena malas dan sebagainya, itu belum bisa dikatakan murtad. Kalau seandainya mengambil pendapat yang tadi itu, wah banyak sekali orang di balik papan nggak sholat. Jadi murtad semua. Ya, jadi seperti itu. Jauh-jauh di pasar itu aja kalau. Wah, pasar. Ya, Mayoritas itu. banyak sekali orang nggak sholat asar. Mayoritas tidak sholat. Iya kan memang nggak gitu, dia bilang seperti itu. Kalau saya dibilang kafir lagi, apakah saya kafir murtad lagi? Enggak. Saya ini nggak sholat bukan apa-apa kan? Saya satu ilmunya saya belum begitu paham juga. Ya intinya saya belum ini katanya dia bilang. Belum bisa. Saya pengen saya dia mau berangkat ya. Insyaallah mudah-mudahan dapat hidayah dia. Baik, cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi nanti di kesempatan akan datang. Insyaallah. Yang mau umrah 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta. November, Desember 10 orang gratis 1, Januari 5 jamaah gratis 1. Haji Furada harganya 185 juta atau ada juga paket kedua 195 juta. 195 juta ini hotelnya di pelataran masjid. Siapa tahu ada yang berminat, mudah-mudahan bisa. Haji plus lah. Lain haji plus haji Furada. Haji Furada itu tanpa ngantri. Lebih cepat. Furada itu bahasanya haji mandiri. Ya. Baik, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.